Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5 dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, kita berjumpa dalam Lintas Magota, edisi Anda mendengarkan Senin 27 Januari 2025 bersama saya Priscila Balebo. Kita ikuti informasi dari RRI Manado, di mana memasuki 100 hari kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah program Astacita mulai diterapkan di Sulawesi Utara. Menjelang 100 hari kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada 28 Januari 2025, sejumlah program Astacita mulai diterapkan di Provinsi Sulawesi Utara, di antaranya makan bergizi gratis, MBG, dan pemberantasan korupsi. Program MBG disambut positif siswa di Manado, seperti yang disampaikan Victoria Kara, siswa kelas 9 SMP Katolik Hati Kudus, Manado. Dia sangat senang dengan program MBG yang dilaksanakan pemerintah pusat, apalagi makanan yang disajikan sehat dan gratis. Menurut saya, dari makanan bergizi gratis ini, saya dapat menghemat uang jajan. Tentunya saya dapat lebih rajin menabung juga karena sudah dapat makanan gratis, jadi tidak perlu beli di kantin. Menurut orang tua saya, kegiatan ini sangat membantu karena bisa hemat uang jajan juga, dan saya bisa menabung. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPP Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dian, mewakili Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, memberikan apresiasi terhadap program makan bergizi gratis yang digelar di daerah ini. Tugas Kemendikdasmen kali ini adalah sebagai pendamping dari kegiatan makan bergizi gratis, dan ini dilakukan pertama kali di Sulawesi Utara. Kita lihat bagaimana teman-teman dari DGN, dari SPPG, dan dari yayasan saat ini sudah bekerja keras untuk melakukan pertama kalinya makan bergizi gratis di Lamongan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri telah menganggarkan 10 miliar rupiah untuk program MBG. Pengamat politik dan pembangunan Sulawesi Utara, Andri Umbo, memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut yang telah menganggarkan dan menerapkan program dari pemerintah pusat tersebut. Pemerintah ODSK yang masih saat ini sedang menjabat otomatis harus mengadopsi dan paling tidak mulai mengimplementasikan itu program Prabowo Gibran. Dan itu kita lihat jalan, karena kita lihat saja itu dari satu aspek kegiatan saja, misalnya soal pemberian makanan bergizi gratis. Itu jalan, itu jalan bagus. Ada yang sejalan memang sudah jalan real, ada yang memang masih diuji cobakan. Tetapi ini jalan, sudah jalan. Artinya dari segi eksistensi program itu sendiri di Sulawesi Utara itu bisa jalan untuk salah satu program itu. Andri Umbo juga mengatakan program Astacita Prabowo Gibran lainnya terkait penanganan hukum dia melihat juga sudah dilaksanakan, di antaranya pemberantasan korupsi. Di Sulawesi Utara terdepan dalam pemberantasan korupsi pada 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Indonesia yes, yes, yes. Demikian Bumi Sampeka terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo. Memasuki musim penghujan, masyarakat diminta mewaspadai risiko penyebaran berbagai penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah, penyakit kulit, dan kencing tikus atau leptospirosis. Memasuki musim penghujan saat ini, masyarakat diminta mewaspadai resiko penyebaran berbagai penyakit berbasis lingkungan. Apalagi beberapa wilayah di Gorontalo mengalami bencana banjir yang memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran penyakit seperti demam berdarah, penyakit kulit, dan kencing tikus atau leptospirosis. Menurut Rusdin Kajim, warga Bone Bolango, penyebaran penyakit leptospirosis menjadi salah satu bencana yang perlu diwaspadai. Diminta warga yang mengalami bencana banjir untuk tetap menjaga kebersihan diri dalam mencegah terjadinya penyebaran penyakit
berbasis lingkungan tersebut. Diharapkan pada seluruh masyarakat yang kena banjir, saat sudah kena banjir, segera dibersihkan seluruh area rumah agar tidak menjadi tempat tikus untuk kencingnya dan yang lainnya. Pasti bau. Lagi-lagi bencana ini kan nanti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, tapi kencing tikus itu satu bencana bagi kita dalam hal kesehatan. Jadi bencana tidak hanya bencana, tapi faktor hewan juga yang perlu diperhatikan. Insya Allah dengan penyakit itu kan ada tipe, ada penyakit yang dimunculkan, tapi di sekitar tiba-tiba ada penyakit yang muncul pada. Insya Allah kita berdoa dengan bencana ini, insya Allah kita dijauhkan dari bencana, masyarakat waspada dalam menghadapi bencana. Sementara itu Kabid P2PL Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Harson Ahadulu menyebut penyebaran penyakit menular memasuki musim penghujan saat ini akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini berkaca pada peristiwa yang terjadi pada tahun 2024 kemarin, di mana penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah dan leptospirosis mengalami peningkatan kasus. Sehubungan dengan meningkatnya curah hujan di Kota Gorontalo, pada khususnya kami dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo menyampaikan kiranya kepada masyarakat bahwa kita waspada ya, karena beberapa penyakit menular itu meningkat seiring dengan pergantian perubahan cuaca ya, meningkatnya curah hujan. Kita melihat pengalaman tahun 2024 bahwa beberapa penyakit mengalami peningkatan ketika terjadi peningkatan intensitas curah hujan. Demam berdarah ya, itu harus kita waspadai. Juga yang paling penting adalah kejadian wabah leptospirosis atau penyakit kencing tikus. DBD bisa meningkat karena breeding places-nya bisa tersedia dengan mudah. Genangan air setelah musim hujan dengan intensitas tinggi akan menyebabkan tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti dapat muncul di mana-mana, utamanya Kota Gorontalo yang sudah menjadi tempat endemis. Herson menambahkan penyebaran demam berdarah dan leptospirosis patut diwaspadai di musim penghujan karena akan menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Diminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan dalam menghindari penyebaran penyakit berbasis lingkungan yang sering kali meningkat selama musim penghujan. Dari Gorontalo, Rusdianeta Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu informasi lainnya, Universitas Negeri Gorontalo kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dan Bulan Sabit Merah Indonesia BSMI Provinsi Gorontalo membuka pelayanan kesehatan kepada warga yang terdampak banjir di Kabupaten Gorontalo. Sebanyak 1.324 jiwa dari 521 kepala keluarga di Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo terdampak banjir. Banjir ini berasal dari luapan air Danau Limboto akibat hujan yang terjadi selama 3 hari. Saat ini warga yang terdampak banjir mengkhawatirkan kondisi kesehatan di tempat pengungsian. Salah satu warga, Asna Akuba, kepada RRI pagi tadi menyampaikan dalam pengungsian rentan terhadap penyebaran penyakit. Dikatakan kesehatan merupakan hal yang penting dalam menunjang aktivitas mereka. Kesehatan Pak, jadi harus susah tidak ada, yang penting kesehatan utamakan. Menyikapi hal ini, Universitas Negeri Gorontalo, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dan Bulan Sabit Merah Indonesia membuka layanan kesehatan kepada warga yang terdampak banjir di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Ketua Divisi Kebencanaan UNG Dr. Zuhriana Yusuf menyampaikan UNG turut memberi perhatian kepada warga yang terdampak banjir. Pelayanan kesehatan ini guna mencegah penyebaran virus akibat banjir. Ya, jadi pelayanannya kita ada proses pendaftaran dulu, kemudian kita mengukur tensi tinggi badan, kemudian ke dokter, pemeriksaan ke dokter, dan setelah itu ada pengambilan obat. Sambil ada edukasi dari mahasiswa kedokteran. Ya, terutama itu penyakit-penyakit yang menular ya, yang karena air. Kemarin ini banyak yang kutu air. Ya, kutu air, kemudian karena ini sudah beberapa hari banjirnya, paling banyak kemarin itu infeksi saluran pernafasan dan juga diare. Nah, itu beberapa penyakit yang paling banyak, termasuk juga bagi orang-orang tua itu hipertensi, sakit kepala ya karena memang mereka sudah berhari-hari tidak stabil untuk kehidupannya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Ismail Akase mengungkapkan pelayanan kesehatan ini akan terus dilaksanakan agar kesehatan masyarakat tetap terjaga. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara gratis. Kami sudah menginstruksikan untuk semua kepala puskesmas, terutama yang berdampak banjir,
untuk bisa melakukan layanan kesehatan di beberapa posko atau membuat suatu posko-posko terhadap layanan kesehatan dalam rangka melayani keluhan masyarakat yang diakibatkan oleh banjir. Kita juga akan terus berfokus pada layanan baik banjir maupun di pasca banjir. Olehnya saya sangat berharap untuk seluruh masyarakat untuk bisa memanfaatkan layanan ini yang kami buka. Pelayanan kesehatan kepada warga yang terdampak banjir ini tidak hanya dilakukan di posko bencana, tetapi juga terdapat di seluruh pustu yang ada di Kecamatan Tilango. Warga diimbau jika mengalami gejala gangguan kesehatan segera mengunjungi tempat layanan kesehatan yang telah disediakan di lokasi banjir. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Kita ke RRI Tahuna, di mana Pemkab Sitaro optimis raih opini WTP terhadap LKPD tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro optimis penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2024 mampu meraih opini wajar tanpa pengecualian. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Pemkab Sitaro Dr. Andes Deni Kondoy MSI di sementara proses perampungan LKPD oleh masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Dijelaskan guna merealisasikan tujuan dimaksud, Pemkab Sitaro telah memerintahkan pihak inspektorat untuk melakukan pemeriksaan sebelum kehadiran BPK di Sitaro. Kami sudah ingatkan untuk sambil menunggu BPK yang akan melaksanakan audit LKPD 2024 di daerah ini, maka diminta semua untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait administrasi pengelolaan keuangan daerah. Dan bukan cuma keuangan, tapi juga barang milik daerah diminta dibenahi, SPJ, dan kami sudah minta untuk inspektorat untuk turun terlebih dahulu di Januari-Februari ini supaya melakukan pembersihan sebelum BPK masuk, supaya segala sesuatu yang tidak sesuai ketentuan itu dapat diminimalisir. Sekda menegaskan penyampaian LKPD harus transparan dan akuntabel disertai bukti dukung terkait pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Menyikapi hal itu, Sekda minta pimpinan serta pengelola keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD tidak melakukan kegiatan di luar daerah. Abed Antoni melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Talaut. Penanaman padi ladang di 17 hektar lahan oleh Kodim 1312 Talaut dan sejumlah komponen diharapkan menjadi benih penggerak 442 lahan yang belum dimanfaatkan. TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1312 Talaut bersinergi dengan sejumlah unsur termasuk masyarakat telah melaksanakan penanaman serentak padi ladang di lahan seluas 17 hektar. Kemenunggalan ini merupakan wujud komitmen prajurit Matra Darat dalam mensupport program ketahanan nasional Han Pangan, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Dan Dim 1312 Talaut, Letkol Infantri Sifrit Belem Panahan berharap hasil dari penanaman di belasan hektar lahan kemudian dapat menjadi benih penggerak untuk ketersediaan 442 hektar lahan padi ladang yang belum dimanfaatkan karena terbatasnya benih. Jangan sampai benih ini hanya habis di sini. Harapannya 4 bulan ke depan benih ini harus bisa menyebar kepada kita semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Diketahui penanaman jenis padi ladang secara serentak ini pertama kali dilakukan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Diharapkan juga akan memberi dampak positif terhadap tersedianya pasokan kebutuhan terutama beras, peningkatan perekonomian petani, dan Talaut menjadi sentral produksi padi ladang di Sulawesi Utara. Dari Milongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI Robert Amaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Lintas Berita Magota untuk hari ini Senin 27 Januari 2025. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebo. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna,
dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.